marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kenikmatan yang sangat banyak sekali, kenikmatan yang terus menerus. Kita diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kenyamanan, diberi keamanan, dan alhamdulillah kita bebas leluasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, leluasa menyebarkan syiar-syiar Islam. Alhamdulillah, kita di rumah tenang bersama keluarga kita. Ketika kita berjalan ke masjid, perjalanan aman. Ketika kita salat dan kita melaksanakan syiar-syiar Islam, kita melaksanakan dengan sempurna dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, perlu untuk kita jaga dan perlu untuk kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala terus berikan kenikmatan ini kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti keamanan ini dengan ketakutan, tidak mengganti kebaikan ini dengan musibah, tapi terus memberikan kenikmatan kepada kita. Dan kenikmatan yang sempurna nanti diberikan kepada kita saat kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang saleh nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya yang saleh nanti di surga Aden. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama dengan orang-orang tua mereka, dan juga dengan istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Dan para malaikat mengunjungi mereka dari segala pintu, yang mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian disebabkan atas kesabaran kalian, dan ini adalah sebagus-bagusnya negeri kembali, negeri pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan seorang ketika masuk ke dalam surga, dia orang yang saleh, dia pantas untuk masuk ke dalam surga. Dia akan diberi kenikmatan oleh Allah di surga dengan kenikmatan yang sempurna. Namun akan lebih sempurna lagi kalau dia bertemu dengan orang-orang yang dicintai dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, yaitu orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Kalau kita di dunia ini, saat yang paling menyenangkan, hari dalam satu tahun yang paling membahagiakan kita, itu adalah hari raya Idul Fitri. Di antaranya penyebabnya kenapa kita gembira, kenapa kita senang, dan itu hari yang kita tunggu-tunggu, karena kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak bertemu dengan anaknya, anak bertemu dengan orang tuanya, seorang bertemu dengan kerabatnya, berkumpul. Mungkin ada yang anaknya merantau, tapi ketika lebaran mudik kembali. Bahkan kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang yang ingin mudik pada saat Idul Fitri, mati-matian untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Apa yang dicari? Kebahagiaan pada saat hari raya bisa berkumpul dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya dan kerabatnya. Bahkan bisa bertemu dengan tetangga dan teman-temannya. Jadi kenikmatan seseorang itu akan disempurnakan ketika mereka dikumpulkan dalam kenikmatan tersebut bersama orang-orang yang dicintai. Apalagi di surga nanti, ketika insya Allah kita dikumpulkan dengan keluarga kita, tidak ada lagi sebagaimana hal-hal yang mungkin kekurangan dalam keluarga kita saat di dunia. Kita keluarga
Mungkin suami ada kekurangan, istri ada kekurangan, anak ada kekurangan, orang tua ada kekurangan. Bahkan suatu saat ada terjadi perbedaan pendapat, terjadi perseteruan, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Itu tidak ada lagi nanti di surga. Semua kebencian, semua iri, dengki, hasad dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati orang-orang yang menghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi kalau kita di dunia, kecintaan kita, keharmonisan kita, suatu saat ada hal-hal yang mengurangi, yaitu mungkin perbedaan pendapat atau hal-hal yang kurang dari istri ataupun suami kita. Itu nanti kalau di surga semuanya sudah sempurna. Fisik kita dalam keadaan yang paling bagus, kemudian juga hati kita dalam keadaan yang paling baik, dan kita bersenang-senang bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Namun alangkah sedih ketika seorang mungkin dipisahkan dari orang-orang yang dicintai. Baik orang yang masuk ke dalam surga, tapi kemudian dia mencari orang-orang yang dia cintai tidak ada. Atau ada orang-orang waliyadzubillah masuk ke dalam neraka, sedang mungkin orang yang dia cintai ketika di dunia masuk ke dalam surga. Nah, ini dipisahkan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita merencanakan ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nanti bisa masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Kalau kita bertanya, relakah kita masuk dalam neraka? Tentunya tidak. Kita semuanya mengharapkan surga. Kalau kita masuk dalam surga, relakah istri kita masuk ke dalam neraka? Kita tidak akan rela. Relakah bapak dan ibu kita masuk dalam neraka? Kita tidak rela. Anak yang paling kita cintai, kita lihat anak kita, orang yang paling kita cintai bukan anak-anak kita, yang paling dekat pada kita, buah hati kita, darah daging kita, kemudian masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Bagaimana kesedihan kita? Kita tidak akan rela. Maka marilah ma'asyiral muslimin, ketika kita di dunia, kita merencanakan, kita berusaha agar nanti dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dalam kenikmatan, menikmati kenikmatan surga dalam keadaan fisik yang sempurna, dalam kenikmatan yang sempurna, dalam hati yang isinya adalah kecintaan, tidak ada kebencian sedikit pun. Dan ini kita masih diberi kesempatan, dan kita harus bersepakat dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, agar kita berusaha bersama-sama nanti untuk terus berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini yang duduk di majelis ini mengajak keluarga kita ke surga, apakah kita sekedar ngoprak-oprak, ayo ke surga, ayo ke surga, kemudian mereka masuk dalam surga, kita enggak masuk dalam surga, waliyadzubillah? Enggak mungkin. Kayak calo bis itu. Ayo ke Semarang. Ketika penumpang masuk, dia enggak masuk. Cuma cari penumpang saja. Kita bukan calo, tapi kita pertama dulu harus masuk ke dalam surga, berusaha agar kita masuk dalam surga. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang saleh, itu kita dimasukkan ke dalam surga, bisa membawa keluarga kita. Jadi kita mengajak ini, kita dulu yang sudah pertama berusaha untuk menjadi penghuni surga, kemudian kita ajak keluarga kita, bersama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kita ini harus perbaiki diri kita. Kita akan ambil mungkin teladan dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Abul Anbiya.
Beliau adalah bapaknya semua nabi. Semua nabi yang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah keturunan beliau. Beliau mempunyai 2 orang putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Semua nabi di Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ibrahim, dari putranya Nabi Ishak. Adapun yang dari Nabi Ismail itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang yang mulia, semua nabi adalah dari keturunan beliau. Ini karena berawal beliau adalah orang yang mulia. Beliau memperbaiki diri antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kiat yang nanti insya Allah akan kita lewati satu persatu. Sebagian kiat-kiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang akhirnya beliau pada derajat yang tinggi sampai derajat Khalilur Rahman, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji Nabi Ibrahim dalam berbagai ayat. Yang ini bisa kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah bagus dari awal sehingga diberi balasan oleh Allah, keluarganya, keturunannya itu adalah orang-orang yang salih dan salihah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Nabi Ibrahim yang waffa itu artinya adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm ayat 37. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau laksanakan. Untuk menjadi orang yang saleh, lihat hal-hal apa yang diwajibkan Allah kepada kita itu yang kita jaga. Dan paling tidak hal-hal yang wajib itu tidak kita tinggalkan sebelum kita hiasi diri kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Maka perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib itu adalah ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kita jangan tertipu ingin mengejar amalan-amalan sunnah kemudian mengorbankan amalan-amalan yang fardu. Dalam hadis qudsi kita tahu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan padanya. Maka salat 5 waktu, maka puasa Ramadan, maka birrul walidain, maka silaturrahim, zakat dan seterusnya yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian hendaklah kita tambah dengan amalan-amalan yang nafilah. Kalau kita sholat fardu, perlu kita tambah dengan sholat sunnat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ulama mengatakan bahwasannya sholat rawatib, sholat sunnat rawatib itu lebih mulia daripada sholat tahajud. Kita mengejar sholat tahajud, tapi kadang kita malas melakukan sholat sunat rawatib. Karena sholat sunat rawatib ini yang paling dekat kepada sholat fardu, maka itu lebih mulia daripada sholat tahajud. Maka kita tambah sholat fardu dengan sholat sunat rawatib. Kita tambah puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Dengan seperti ini seseorang ibaratnya dia sudah memakai baju ditambah dengan perhiasan. Seseorang hal-hal yang fardu sudah dia lakukan ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, maka dia sangat indah, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakai baju, kewajiban kita menutupi aurat.
Tapi kemudian kita ternyata memakai baju yang bagus, baju yang indah, memakai perhiasan, aksesoris, tambahan-tambahan. Akhirnya kita memakai minyak wangi. Akhirnya kita menjadi seorang yang indah. Sama seperti itu seorang indah di depan Allah Subhanahu wa taala ketika perkara-perkara yang fardu dia laksanakan dan perkara-perkara yang sunnah pun dia tambahkan pada perkara yang fardu. Maka Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di sini disifati dengan berapa sifat? Yang pertama, inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ummah di sini artinya adalah imam, yaitu yang terdepan dalam agama. Beliau paling alim dalam ilmu agama, dan beliau menjadi seorang rasul, pemimpin kaum mukminin. Maka beliau adalah ummah. Bahkan Nabi Ibrahim saat itu beliau itu sendirian. Maka seorang itu tetap dikatakan imam meskipun dia sendirian kalau dia di atas kebenaran. Dan Nabi Ibrahim waktu itu cobaannya sangat berat. Beliau adalah orang yang sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya teman awalnya, tidak punya pengikut, dan semua orang memusuhi beliau, termasuk bapaknya yang sangat beliau cintai juga mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diusir bukan karena dia durhaka kepada orang tuanya, bukan karena akhlaknya buruk, bukan karena menyakiti orang, tapi karena dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Dan ketika beliau pun menikah dengan wanita yaitu Sarah, di dunia saat itu yang beriman hanya 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya saja. Dan saat itu beliau di bawah penindasan raja yang kejam, raja yang kejam, raja yang zalim, yang mengajak orang untuk menyembah kepada dia. Begitu berat cobaan beliau. Beliau mengajak umatnya untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau. Bahkan mereka mengancam Nabi Ibrahim untuk dibakar, dan kemudian mereka menyalakan kayu bakar yang menggunung. Nabi Ibrahim dilemparkan ke situ, namun dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bagaimana rasa takutnya sudah cukup sebagai cobaan yang berat ketika seorang akan dilemparkan ke dalam api yang saat itu tidak tahu itu akan menjadi dingin. Tapi beliau tetap tegar, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah ummah, seorang pemimpin, seorang imam terdepan dalam Islam. Qanitan lillah, qanitan artinya muti'an khasyi'an, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk dalam beribadah. Hanifan itu adalah jauh dari kesyirikan. Wa lam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian sifat yang lain, syakiran li an'umih. Dia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah pilih dia dan Allah tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Dengan seperti itu kita jelas bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim menjaga diri dalam akidahnya, dalam ibadahnya kepada Allah, dalam tauhidnya, dalam dia tetap komitmen bagaimanapun tidak mau menyembah kepada selain Allah. Yang itu nanti akan
berdampak baik kepada anak dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, wa atainahu fid dunya hasanah. Ya, setelah perjalanan cobaan yang terus bertubi-tubi kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepadanya di dunia kebaikan, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang salih. Ini ma'asyarul muslimin. Bahkan kemudian tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang itu jauh dari kesyirikan. Dan Ibrahim bukan dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diuji dengan berbagai macam ujian, beliau tetap taat, beliau tetap menjaga tauhidnya, menjaga prinsipnya, dan terus beribadah kepada Allah, dan tegar di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah dalam derajat yang sangat tinggi, ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu adalah orang yang sangat dicintai. Jadi derajat kecintaan itu ada mahabbah, ya. Ada yang paling tinggi namanya khullah. Kalau khullah ini sudah menjadi khalil, yaitu yang sangat-sangat dicintai. Kita tidak tahu kita ini dicintai oleh Allah atau tidak. Bagaimanapun kita mengaku dicintai oleh Allah, tetap kita tidak tahu. Kita bisa mengaku cinta kepada Allah, kita tahu, kita bisa koar-koar, oh aku cinta Allah, cinta Allah. Tapi yang jadi masalah, Allah cinta kepada kita atau tidak. Ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan gamblang, tidak ada keraguan. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang sangat dicintainya. Maka ini kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah halim, sangat lemah lembut, sangat sabar, ya, sangat sabar, bijak, arif, lemah lembut. Kemudian awwamun, awwah ini adalah banyak berzikir dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munib itu banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Hud ayat 75. Maka ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, dan tidaklah mendapatkan pujian seperti itu kecuali karena memang betul-betul menjadi manusia yang salih, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau Nabi Ibrahim itu sebagai uswah kita untuk menjaga tauhid, kita menyembahnya kepada Allah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada uswah yang baik, yaitu teladan yang baik dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat sebagai Rasul, itu kemudian mempunyai pengikut meskipun tidak banyak. Meskipun awalnya beliau sendiri, awalnya hanya beliau dengan istrinya saja yang beriman kepada Allah. Kemudian ada yang beriman setelah itu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, orang-orang yang beriman. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi ini jelas, tidak buram, tidak abu-abu, tapi jelas, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, kalian menyembah kepada selain Allah, kami hanya menyembah kepada Allah. Maka ini perbedaannya jelas. Dan kami tidak mau mengakui Tuhan-Tuhan yang kalian sembah.
Kami hanya mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala saja sebagai Tuhan yang berhak disembah. Dan kami berlepas diri, nggak mau ikut campur, nggak mau ikut tanggung jawab. Kami bertanggung jawab atas diri kami sendiri. Dan ini menjadi uswah. Maka kita ini harus tegas. Dan kita jangan malu tunjukkan kita sebagai seorang muslim. Dan kita harus tegas. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tegas bahwasannya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Agama yang benar hanya Islam. Selain agama Islam itu adalah agama-agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas. Dan kita harus pegang prinsip kita. Maka ini sikap Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim itu adalah teladan bagi kita dalam kita berpegangan kepada agama Islam ini. Kita jangan malu dengan atribut-atribut Islam. Kita jangan malu ke masjid, jangan malu untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Adzan harus terus kita kumandangkan, masjid harus terus kita ramaikan, pakaian-pakaian Islam kita tampakkan, sehingga kita ini jelas bahwasanya kita adalah muslim. Tentunya tetap kita jaga akhlakul karimah, karena itu kewajiban kita untuk berbuat baik kepada sama manusia. Maka mereka jadi teladan kita. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian dan akan terus ada permusuhan antara kami dengan kalian, dan juga ada kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kita tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh ada kecintaan sedikit pun pada hati kita terhadap orang yang menyembah kepada selain Allah. Walaupun mungkin muamalah tetap baik, tapi tidak boleh kita mencintai. Bagaimana mungkin kecintaan kita kepada Allah bercampur dengan kecintaan orang yang menyekutukan Allah? Tidak mungkin. Dan bagaimana iman kita kalau kita masih mengakui atau membenarkan segala macam bentuk kesyirikan? Tidak mungkin keimanan kita itu keimanan yang benar. Maka ini menjadi uswah bagi kita semuanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idibtala Ibrahim rabbahu wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada Nabi Ibrahim, ja'iluka lin-nasi imama, kami jadikan kamu adalah pemimpin bagi manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya senang ketika diangkat oleh Allah sebagai pemimpin untuk manusia, karena inilah kemuliaan yang terdepan dalam kebaikan, yang terdepan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau punya harapan yang baik, yang dicintai oleh Allah. Bukan beliau saja yang jadi imam, bukan beliau saja, beliau ingin juga apa? Anak keturunannya. Maka beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku ya Allah. Ini harapan yang panjang. Kita berpikir untuk kita, kebaikan kita, tapi juga apa? Anak keturunan kita. Qala wa min dzurriyyati. Ya. Maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar zuriyahnya itu menjadi imam juga sebagaimana beliau diangkat sebagai imam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu datang kepada Allah dalam hati yang selamat, membawa hati yang selamat. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim id jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan di antara golongan Nabi Nuh itu adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Id jaa'a rabbahu, tatkala dia datang kepada Tuhannya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dalam surat As-Saffat ayat 83-84. Hati yang selamat ini selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat di sini adalah selamat dari segala macam bentuk penyakit hati. Kesombongan, iri, dengki, hasad, kebencian kepada sama muslim, tidak ada. Hatinya bersih, putih, tidak ada
penyakit hati sedikit pun. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ini dibersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kuatnya ta'alluq, ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim sampai berumur tua beliau tidak mempunyai keturunan, belum mempunyai keturunan. Sampai istrinya memasuki umur yang sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Sudah menopause kalau istilah kita, sudah tua, nggak mungkin lagi punya anak. Tapi dalam keadaan seperti itu masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah husnul dzanni billah. Suatu amalan hati yang mungkin kita jarang membahasnya. Terus berbaik sangka kepada Allah, tidak pernah putus harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala didatangi oleh para malaikat, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya Nabi Lut yang mereka melampiaskan syahwat mereka sama jenis, dan ini lebih besar dosanya daripada sekedar berzina. Karena selain berzina ditambah dengan penyimpangan, ditambah dengan mengejek Allah Subhanahu wa taala, kejahatan yang bertumpuk-tumpuk. Kayak gini kemudian ingin dilestarikan. Dan kita ini terus, ini kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari virus-virus LGBT yang sekarang terus digalakkan. Walaupun kadang seperti testing water, ingin ngetes saja kita, kira-kira resistensi kita itu sampai di mana, penolakan kita sampai di mana. Oh ternyata masih demo, masih kaum muslim masih. Kemudian mereka redup lagi. Nanti berapa saat lagi akan dimunculkan lagi. Lihat reaksi kaum muslimin. Kita harus bereaksi keras agar tidak muncul orang-orang yang ingin melegalkan mereka melampiaskan sama jenis. Kembali ketika para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Ibrahim, ternyata tugas yang lain adalah juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan mempunyai putra. Maka ketika mereka datang, para malaikat datang, Nabi Ibrahim masuk, menyiapkan makanan, nyembelih sembelihannya, kemudian disuguhkan kepada mereka. Ternyata mereka nggak makan. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu adalah para malaikat. Malaikat nggak makan, maka Nabi Ibrahim takut, merasa takut. Ini kok orang-orang ini nggak makan? Maka mereka mengatakan, qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Kamu jangan takut. Kami para malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepadamu akan mempunyai seorang anak yang alim, yang mengetahui, yang punya ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala abasyartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashshirun. Apakah engkau memberikan kabar gembira kepadaku pada saat aku sudah tua renta seperti ini? Dengan apa engkau memberikan kabar gembira? Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka mengatakan, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan hak, dengan benar, maka kamu jangan berputus asa. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim enggak putus asa, cuman masih ada semacam ingin meyakinkan lagi benar apa enggak. Pada saat tua renta, pada saat enggak mungkin istrinya juga mempunyai anak. Tapi ini adalah bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar, kabar gembira yang benar. Dan kemudian Nabi Ibrahim diberi keturunan, dan putranya bukan cuma satu, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengawali diri beliau menjadi orang yang baik.
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin kaum muslimin, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, tawakal, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, dan selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya beliau menjadi orang yang baik. Selanjutnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim memilih istri yang baik, istri yang saleh, yaitu Sarah. Yang waktu itu yang beriman awalnya hanyalah istrinya ini. Dan kisahnya kan ada kisahnya dengan raja yang zalim saat itu. Yang intinya Sarah ini sangat cantik sekali. Dan orang yang cantik seperti itu tidak ada yang menandingi, hanya pantas untuk raja saat itu. Maka Nabi Ibrahim ketika berjalan khawatir nanti akan diganggu raja, dan betul, wanita yang cantik seperti itu hanya pantas untuk raja. Raja pun menginginkan istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lemah, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicegat oleh raja dan raja menginginkan istri Nabi Ibrahim ini, ternyata dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mendekat tidak bisa, sekali mendekat tidak bisa, dijaga oleh Allah. Dan ini termasuk karomah pada istri Nabi Ibrahim ini, Sarah ini. Maka kemudian malah raja ini memberikan hadiah kepada Sarah, seorang wanita budak, yaitu Hajar, yang kemudian nanti menjadi ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin mempunyai keturunan yang saleh. Di antara tawakal kita adalah nanti mencari jodoh yang salih atau salihah. Sehingga dengan harapan kita bersama-sama dalam berumah tangga itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepakat untuk membuat rumah tangga yang baik, rumah tangga yang taat, jauh dari kemaksiatan, penuh dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu juga kebaikan dari Ibunda Hajar, ibundanya Nabi Ismail, yang sangat sabar. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, biwadin ghairi dzi zar'in. Kata Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim, aku tinggalkan jadi keluargaku di suatu tempat di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Tapi itu perintah Allah. Kalau mungkin hitungan-hitungan manusia biasa, pasti akan meninggal. Gak ada air, gak ada tanaman, gak ada tempat berteduh. Dan bagaimana panasnya Mekah? Mekah itu semua batu, jarang ada tempat tanah yang bisa ditanami tanaman. Kalau yang sekarang ini tanaman tanahnya diambil dari luar, kemudian dibuat taman-taman. Kalau tanah asli Mekah itu bebatuan. Gunung itu bukan gunung seperti di sini malah hijau, enggak. Sana gunung itu adalah batu, panas. Sampai ketika ditaruh di situ Hajar, ini perintah dari Allah untuk meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi di Mekah. Hajar ini ketika ditinggalkan bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Nabi atau Hajar tahu bahwasanya Nabi Ibrahim sangat cinta kepada keluarganya dan tidak mungkin menyelakakan mereka. Maka dia sadar inilah tidak lain kecuali perintah Allah. Maka dia mengatakan, Allahu amar, apakah Allah merintahkan engkau akan hal ini? Allahu amar, Allahu amar, apakah Allah yang merintahkanmu untuk melakukan hal ini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Maka apa kata Hajar? Falan yudayyi'ana idzan. Kalau seperti itu Allah enggak akan menyia-nyiakan kita. Maka betul, memang diuji dulu dengan habisnya bekal, habisnya air, sampai kehausan. Nabi Ismail yang bayi nangis. Dan inilah ikhwah sekalian, kita itu sebelum mendapatkan kesuksesan, sebelum mendapatkan kesenangan, sebelum mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita diuji dulu. Sabar enggak? Sabar enggak? Dan saat paling dekat dengan jalan keluar,
Kenikmatan Allah itu saat yang sulit-sulitnya. Ketika kita terus sabar, sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saat paling sulit. Tapi justru kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini hikmahnya Allah, diuji dulu. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan air Zam-Zam yang sudah ribuan tahun sampai sekarang tidak pernah mati. Ma'asyiral muslimin, itu dari istri yang salihah juga. Maka ini juga termasuk ikhtiar kita untuk agar anak keturunan kita nanti adalah anak keturunan yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah agar kita ini dibaikkan oleh Allah, keluarga kita dibaikkan oleh Allah, anak putra dan putri kita juga dijadikan putra-putri yang salih dan salihah, dzurriyyah kita. Karena hanya dengan ini, dengan kesalihan inilah kita akan terus dikumpulkan oleh Allah dalam kebahagiaan di surga nanti. Nah, bagaimanapun kita berusaha terus mendidik, itu kewajiban kita dengan berbagai macam cara pendidikan yang islami, dengan cara-cara yang dimudahkan oleh Allah untuk kita. Jadi pendidikan kita memilihkan sekolah, memilihkan pondok pesantren, mengajak anak-anak untuk dalam majelis taklim dan seterusnya, dan kita didik anak-anak kita di rumah. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hakikatnya hanya berusaha. Tapi yang menjadikan keluarga kita itu saleh salihah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim itu sebelum punya putra itu sudah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku putra yang salih. Nabi Zakaria sama, kejadiannya mirip dengan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Zakaria itu tua renta, sampai beliau dalam surat Maryam sebutkan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, sudah rapuh, rambutku sudah beruban putih semuanya. Kalau sudah putih semuanya sudah tua, tapi aku tidak pernah engkau kecewakan dalam doaku. Inilah besarnya harapan kepada Allah. Terus husnudzan kepada Allah, berdoa kepada Allah, enggak berhenti. Aku tidak pernah dikecewakan dalam doa. Sesungguhnya, jadi kemudian berdoa minta diberikan keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang putra yang namanya adalah Yahya. Alam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang Yahya, nama Yahya itu sebelumnya belum pernah dipakai untuk nama. Maka itu orang pertama kali bernama Yahya, putranya Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat ibadur rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka itu mengatakan, rabbana hab lana, berikan ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadi kita ingin ketika melihat keluarga kita, istri kita, keluarga kita dan anak-anak kita itu hati kita sejuk, hati kita senang, hati kita, mata kita itu adalah mata yang
sejuk, pandangan kita pandangan yang menyenangkan melihat istri dan anak-anak kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Artinya melihat keluarga kita saleh dan salihah, melihat putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salihah. Kayak apa senangnya kita. Apalagi kalau kemudian dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat senang kita. Hati kita akan sejuk, mata kita akan senang. Itu doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Maka seringlah mengulang-ulang doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah juga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, ya Allah, jadikanlah aku itu orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Minta agar beliau Nabi Ibrahim orang yang terus menjaga salat, dan minta agar anak keturunannya juga orang-orang yang menjaga salat. Jadi bukan sekedar mengajarkan saja, tapi berdoa kepada Allah. Maka Nabi Ismail sendiri, putranya Nabi Ibrahim, itu dikenal atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Ismail itu mengajak keluarganya untuk menjaga salat dan menunaikan zakat, dan Nabi Ismail itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sampai kepada Nabi Ismail, dijaga terus dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan terus keturunannya menjaga seperti itu. Juga Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini berdoa berdua beliau bersama Nabi Ismail. Nabi Ismail berdoa untuk beliau dan putranya, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan putranya Nabi Ismail. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan juga selanjutnya, wa tub 'alaina, dan berikan taubat kepada kami, sungguhnya Engkau adalah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Juga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kebaikan dari kami. Waktu itu Nabi Ibrahim perintahkan untuk membangun Ka'bah. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah selesai berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah dari kami. Jadi sudah beribadah dengan sebaik-baiknya, minta kepada Allah agar diterima amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim sudah membentuk suatu keluarga yang karakter Islamnya jelas, bertauhid, beribadah kepada Allah, menjaga salat, menjauhkan dari segala macam penyembahan kepada selain Allah, jauh dari berhala, jauh dari apa-apa yang disembah selain Allah. Menjadi ciri khas keluarga beliau. Maka apa? Ciri khas ini turun, diajarkan kepada putra-putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan kemudian Nabi Ishak sendiri pun kemudian mengajarkan kepada putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub mengajarkan kepada putranya Nabi Yusuf, terus turun-temurun. Inilah menjadi keluarga yang jelas karakternya, jelas identitasnya. Kita ini kalau bisa, keluarga kita harus jelas. Keluarga kita adalah keluarga yang menjaga salat 5 waktu. Ini yang diakui bersama, dikenal oleh istri kita dan juga anak-anak kita. Maka ketika dengar adzan, semua kita sendiri bergegas ke masjid. Anak kita dengar adzan, siap-siap juga untuk bareng ke masjid yang laki-laki. Kemudian istri kita pun juga mungkin mengingatkan anak-anak kita, ini sudah dengar adzan, ayo siap-siap ke masjid. Itu kan identitas keluarga. Identitas keluarga kita adalah membaca Al-Quran. Maka ya kita di rumah membaca Al-Quran, semua membaca, kita baca Al-Quran, istri kita baca Al-Quran, anak kita baca Al-Quran.
Identitas kita bagus kalau identitas kita adalah hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Bapaknya hafal Quran, ibunya juga hafal Quran, maka kemudian anak-anaknya pun juga hafal Quran. Kalaupun kedua orang tuanya belum hafal Quran, bisa dihidupkan dengan cara anaknya dihasung untuk terus menghafal Al-Quran. Mungkin kita yang sudah dewasa, wah gimana berat untuk menghafal Al-Quran, tapi ingin punya anak yang hafid, ayo didorong. Kemudian anak-anak kita itu harus tahu juga kita itu karakter kita seperti apa. Kita datangnya, kalau ada majelis taklim kita datang, anak kita harus kita kenalkan dengan ustadz-ustadz kita. Kita kenalkan dengan orang-orang yang mulia yang sekarang masih hidup, yang berilmu, sehingga tahu, oh bapakku ngajinya ke ustadz ini. Maka apa? Dia akan tahu identitas keluarga. Dan ini ikhwah sekalian. Kemudian juga, oh bapakku itu adalah tidak suka tontonan-tontonan tidak baik. Orang tuaku tidak suka tontonan televisi yang memperlihatkan Allah. Orang tuaku nggak suka dengan anak-anak yang nggak sholat. Orang tuaku tidak suka dengan anak-anak yang mabuk-mabukan. Akhirnya apa? Ini tertanam pada anak kita, sehingga ketika dia keluar, dia pun bisa memfilter dirinya, mana yang pantas untuk dia ajak bergaul dan mana yang tidak. Mana perbuatan-perbuatan yang pantas dia lakukan dan mana yang tidak. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dilihat, mungkin melakukan kemaksiatan, mungkin afwan diajak merokok umpamanya, dia ingat orang tua aku nggak suka merokok, dia tinggalkan. Dan ini diantara kisah yang atau faedah yang kita ambil dalam kisahnya Nabi Yusuf. Ya, sebelumnya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ibrahim ya punya putra Nabi Ishak, putranya Nabi Ishak itu Nabi Yakub, dan putranya Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf. Nabi SAW, Nabi kita Rasulullah SAW pernah ditanya, orang yang paling mulia itu siapa? Nabi mengatakan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena bapaknya adalah Nabi, bapaknya lagi Nabi, bapaknya adalah Nabi, bapaknya lagi Nabi, dan bapaknya lagi adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Ibrahim ini terus turun temurun. Ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, dia kumpulkan semua anak-anaknya dan tanya dulu, diyakinkan dulu, apakah mereka masih menyembah pada Allah? Apakah mereka masih menjaga ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, kakek mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa kalian menyaksikan tatkala datang kepada Yakub kematian, ketika akan meninggal dunia? Idh qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, diyakinkan dulu anaknya menyembah kepada siapa? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah nanti setelahku? Maka mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah kepada Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga Tuhannya bapak-bapak engkau, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Tuhan yang satu, yang esa, dan kami semuanya kami semuanya adalah berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dijaga sampai akan meninggal dunia. Karakter keluarga menyembahnya kepada Allah dijaga dan diyakinkan. Maka anak kita itu kalau tahu karakter kita, apa yang selalu kita jaga, nilai-nilai yang kita jaga dalam rumah kita lepas itu kita tenang. Kenapa? Dia akan melihat apa yang sesuai dengan karakter keluarganya atau tidak. Yang sesuai dia tidak masalah, yang nggak sesuai dia akan tinggalkan. Maka ikhwan sekalian rahimakumullah, kita tahu kisahnya Nabi Yusuf juga. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub dan Yusuf. Nabi Yusuf disebutkan dalam surat Yusuf
Itu ketika Nabi Yusuf sudah mulai, Nabi Yusuf ketika kecil dibuat tipu daya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur sumur. Ternyata kemudian Nabi Yusuf selamat, diambil oleh orang, dijual di pasar sebagai budak, dibeli oleh pembesar istana. Ketika mulai beranjak dewasa, Nabi Yusuf ini menjadi pemuda yang sangat tampan. Majikan dia mempunyai seorang istri yang cantik juga. Pembesar istana gak mungkin istrinya bala-bala, istrinya cantik juga. Dan dalam tafsir disebutkan, istrinya majikan Nabi Yusuf ini belum pernah disentuh oleh suaminya, jadi masih ding-ding. Nah, dia sangat kemudian jatuh cinta pada Yusuf. Ya, namanya perempuan wajar, apalagi nggak pernah didatangi oleh suaminya. Suaminya sibuk dengan kekuasaannya yang mungkin lebih menggembirakan dia. Dia menikmati kekuasaannya, tidak lagi menikmati dengan wanita. Maka menginginkan kepada Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Yusuf ini adalah remaja, pemuda yang sangat tampan. Kemudian dalam kesempurnaan fisiknya. Dan Nabi Yusuf itu jauh dari orang tuanya, jauh dari perhatian orang. Gak ada yang perhatikan dia. Kok ada yang perhatikan seorang wanita cantik lagi? Maka diajaklah Nabi Yusuf masuk ke rumahnya atau masuk ke kamarnya. Semua pintu-pintu tutup, semua jendela sudah ditutup. Tinggal mereka berdua, dan wanita ini persiapkan diri. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayy talak. Dia sudah mengatakan hayy talak itu artinya tahayyatulak. Aku persiapkan diriku untukmu. Kurang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan wanita ini sudah menginginkan kepada Yusuf, dan Yusuf pun ingin dengan wanita tersebut. Inilah laki-laki yang normal. Ada orang mengatakan, masa Nabi Yusuf mau, ingin juga? Loh, ini menunjukkan beliau laki-laki normal, dan menunjukkan betapa beratnya godaan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf nggak punya syahwat, ya nggak digoda, nggak aneh. Ini ingin juga kepada wanita tersebut. Nah, nggak pernah ada yang perhatikan. Nabi Yusuf ini diperhatikan, dan dalam keadaan tertutup, nggak ada yang melihat. Orang tuanya juga nggak ada. Tapi apa? Allah nyatakan laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda kekuasaannya, sehingga apa? Menahan Nabi Yusuf untuk melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dimaksud dengan kuasa Allah di sini? Ada yang mengatakan Nabi Yusuf diperlihatkan neraka. Tapi yang rajih dan banyak tafsiran para ulama, kalau kita melihat di kitab tafsir, riwayat yang paling banyak mengatakan Nabi Yusuf diperlihatkan wajah bapaknya Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub menasihati pada Nabi Yusuf dengan beberapa nasihat. Ketika lihat bapaknya, sudah hilang itu keinginan. Beliau ingat bapaknya Nabi, bapaknya orang saleh, bapaknya menjaga salat, bapaknya selalu mengajak kepada kebaikan. Kok melakukan hal seperti itu? Maka akhirnya dia lari, dia tinggalkan wanita tersebut. Tapi wanita itu udah ngebet. Akhirnya ditariklah bajunya biar gak lari sampai bajunya robek. Inilah ikhwas kalian, ketika anak ingat dengan kesolehan bapaknya, maka dia menjadi mengekang ketika megang diri ketika akan melakukan kemaksiatan. Tetapi kalau bapaknya mungkin melakukan kemaksiatan, ketika melakukan kemaksiatan, nggak tahu bapakku juga gitu, saya juga nggak tahu. Tapi coba bapaknya adalah orang yang saleh, maka dia, ibunya juga orang yang saleh. Ingat bapaknya, ibunya itu langsung terkekang dia untuk melakukan kemaksiatan. Maka ini pentingnya karakter keluarga ini harus dibentuk, yang itu dikenalkan kepada anak-anak kita. Nah,
Kemudian Nabi Yusuf itu kan kemudian lari. Kemudian ketika akan sampai di pintu, ternyata bertemu dengan majikan laki-lakinya. Akhirnya malah yang difitnah itu adalah Nabi Yusuf. Yang akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Dipenjara ya mas sekalian. Disebutkan dalam surat Yusuf. Silahkan dibaca di situ kisahnya. Ada dua orang yang sama-sama dipenjara. Mereka bermimpi. Ya. Dilihat mimpi ini adalah petunjuk. Mereka mencari-cari orang yang bisa mentakwili mimpi mereka. Mereka nggak dapat orang yang baik kecuali Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, wa dakhala ma'ahu sijna fataya. Qala ahaduhuma inni arani a'sir khamran. Terus sampai terakhir, inna naraka minal muhsinin. Nabi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Beritahukanlah takwil mimpi kami, sesungguhnya kami melihat engkau orang yang baik. Jadi di penjara akhlak Nabi Yusuf akhlak yang paling baik. Maka mereka mencari yang bisa mentakwili mimpi, nggak ada. Tertujunya kepada Nabi Yusuf. Ketika ditanya tentang dua mimpi orang ini, dua orang yang bermimpi ini, Nabi Yusuf nggak jawab langsung takwilannya ini dan itu enggak. Tapi beliau mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Ingat, lihat, Nabi Yusuf ingat dengan ajaran agama yang diajarkan oleh orang tua beliau, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Millahnya apa? Agamanya apa? Kami tidak menyembah, kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kami hanya menyembah Allah dan tidak menyembah bersama Allah dengan sesuatu pun, hanya kepada Allah. Dzalika min fadlillahi 'alaina. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada kami dan juga kepada manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Wahai dua temanku di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini, yang berpisah-pisah ini lebih baik daripada Allah yang maha satu dan maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inal hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Diajarkan tauhid dulu. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu semuanya nama-nama yang kalian bikin, yang tidak ada ilmu padanya, hanya apa, bikinan-bikinan saja. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kalian untuk tidak menyembah kecuali kepada Dia. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sebelum menjawab takwilnya, tunjukkan dulu siapa aku. Aku ini mengikuti millahnya bapakku Ibrahim, Ishak dan Yaqub, yaitu apa? Menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian yang mereka sembah selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang mereka namai tanpa ada ilmu di situ. Dan kalian diperintahkan hanya menyembah kepada Allah. Didakwai dulu kepada tauhid. Padahal kalau dipikir sudah lama ya berpisah dengan keluarga. Kemudian di situ siapa yang temannya sendiri, tapi tetap berpegangan dengan prinsip ajaran yang diberikan oleh bapaknya. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus buat identitas keluarga kita, keluarga yang baik, keluarga yang muslimah, keluarga yang cinta kepada ilmu, keluarga Al-Quran, keluarga yang mengikuti sunnah. Itu nanti tertular kepada semua anggota keluarga kita. Dan itu yang terus kita jaga. Insya Allah keluarga kita, istri kita, atau mungkin kalau istri suaminya, kemudian juga anak-anaknya itu berpegangan dengan karakter agama yang telah kita bangun bersama dalam keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tutup dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, yang
Di situ ada para malaikat yang keras dan juga malaikat yang keras dan juga galak, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kita diperintah untuk menjaga diri kita dari api neraka dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka kita perbaiki diri kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita perbaiki keluarga kita agar terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan ditanya oleh Allah. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin untuk keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan juga wanita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga rumah dan anak yang ditinggal suaminya, dan akan ditanya tentang amanah tanggung jawab tersebut. Mari ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita perbaiki diri kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita, ibadah kita, akhlak kita, dan itu kemudian jadikan identitas dalam keluarga kita, ditularkan kepada istri-istri kita, pada anak-anak kita, yang kita semua bersama-sama membangun keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus kita lestarikan, kita jaga. Kemudian itu kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada menantu kita, untuk terus menjaga karakter Islam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.